Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat walafiat dan terhindar dari wabah penyakit. Hari ini kita akan membahas pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang apa makna Rasulullah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Untuk apa Allah mengutus seorang Rasul? Untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Kemudian tugas dan sifat Rasul Allah apa ya? Nah, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifatnya yang istimewa. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, kita perhatikan dialognya ya. Apakah sudah tahu sifat Rasul itu ya Fatimah? Insya Allah tahu ayah, yaitu Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, kita lihat di sini. Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci. Wah, belum bisa ya. Nah, beberapa jam kemudian Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Seraya berkata, "Ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8 sampai 10. Bagus, sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi." Nah, disinilah Fatimah menjelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, Siddiq, artinya jujur dan benar. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Kemudian yang terakhir, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Nah, adik-adik semua, itulah tadi sifat wajib bagi seorang Rasul. Ada Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, sekarang mari kita teladani sifat-sifat tersebut ya. Kemudian kita akan mengenal Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Azmi itu artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan ajaran-ajaran yang Allah berikan. Kemudian, siapa saja sih Rasul yang tergolong ulul azmi tersebut? Kita lihat di sini ada 5 ya.
Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, ada 5 Rasul ulul azmi. Nah, selanjutnya sikap terpuji itu dinamakan dengan sifat mahmudah ya. Nah, seorang Rasul harus memiliki sifat terpuji. Begitu juga yang harus kita teladani. Nama lain dari sifat terpuji tersebut dinamakan sifat mahmudah. Sikap terpuji para Rasul dapat dibagi menjadi 2. Sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Sikap terpuji kepada Allah yaitu taat dan patuh hanya kepada Allah. Nah, kita lihat di sini sikap terpuji itu misalnya jujur, pemaaf, tekun, malu kalau dirinya tercela, bersih, pemurah, sabar ya. Itulah sifatnya. Sekarang kita akan bahas. Nah, sekarang kita meneladani Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ulul azmi. Nah, pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Artinya, maka bersabarlah sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Nabi Muhammad SAW agar lebih bersabar sebagaimana kesabaran para rasul-rasul sebelumnya. Nah, adik-adik semua, berikut ini contoh sifat para rasul ulul azmi ya. Mereka memiliki sikap teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah. Kita harus meneladaninya. Bagaimana kita harus teguh dan sabar dalam belajar, selalu mau teguh dan belajar membaca ya, karena kita tidak bisa memahami materi jika hanya sekali membaca. Kita terus belajar hingga kita faham. Begitu juga dengan sholat. Sholat tiada hentinya ya. Itu menandakan kita menjadi hamba Allah yang patuh dan taat kepadanya. Kemudian teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, ketika banyak tugas atau ada tugas dari sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka kita harus teguh dan sabar, terus mengerjakannya, bertanya jika tidak tahu, dan sabar terhadap kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Terkadang kita harus mendahulukan kepentingan orang tua kita, ya. Ayah bunda kita meminta tolong kepada kita, membelikan sesuatu atau menolong sesuatu, ya, kita harus menghampirinya dan melaksanakan permintaan kedua orang tua. Karena sesungguhnya jika kita taat, kita menjadi anak yang soleh, dan anak yang soleh diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik semua, kita juga harus teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, selalu santai ya, tidak cepat marah, menjadi pemaaf, dan tentunya berjiwa sosial. Yang terakhir, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun lingkungan tempat tinggal. Karena peraturan-peraturan yang ada bukan untuk mengkengkang kita, tapi justru mengarahkan kita kepada tempat-tempat yang lebih baik. Nah, adik-adik semua, itulah contoh-contoh sifat para Rasul ulul azmi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi contoh-contoh yang baik juga bagi adik-adik kita, bagi orang lain yang mencerminkan Islam itu di dalam diri kita. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.